Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina ta'allum sara'il Islam wa ma'rifatu sahihi wa ma'amalati fasidiha li ta'rifi halal wal haram wa ja'ala ma man alima dalika wa amila bihi khuludu fi daris salam wa ja'ala ma syara man khalafahu wa asahu dar intiqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-manna bi ni'amal jisam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi barratil kiram. Amma ba'd, ayyuhal aba ummahat ikhwan mustami'in hadirin ar-rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahman, nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal hidayah, inayah, taufik, wasihah, walafiyah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'azra hadirin rahimani wa rahimakumullah, malam ini sudah masuk di tanggal 26 Sya'ban, artinya besok lusa, hari ini hari Rabu, masuk Kamis, besok Kamis berarti 26, Jumat 27, Sabtu 28, Ahad 29. Nah, tanggal 29 itu nantinya ru'yah, penentuan tanggal 1 Ramadan. Jika pemerintah menentukan tanggal 1 Ramadan dengan melihat hilal, maka besoknya adalah 1 Ramadan, hari Senin. Berarti malam Ahad, malam Senin tarawih kita. Kalau seandainya malam Senin tarawih, kalau seandainya pemerintah menentukan tanggal 1 dengan ru'yah, menyatakan. Karena di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan pemerintahan kita ini berpegangan dengan mazhab Syafi'i, menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah itu dengan ru'yah. Sedangkan selain 3 bulan tersebut dengan hisab. Kenapa dengan hisab? Karena di lain bulan itu tidak ada hubungan dengan ibadah. Tapi jika 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah itu ada berhubungan dengan ibadah. Dalam mazhab Syafi'i, penentuan di dalam bulan-bulan ibadah itu dengan ru'yah. Jika melihat hilal, maka
menentukan satu Ramadan. Jika tidak melihat hilal, maka tidak menentukan satu Ramadan, menyempurnakan 30 Sya'ban. Makanya di dalam suatu riwayat hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Darimi, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawman. Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian dengan melihat hilal. Artinya hilal Ramadan. Ketika melihat hilal Ramadan, puasa gitu. Mengatakan, wa aftiru li ru'yatihi, dan batalkan puasa jika kalian melihat hilal. Hilal apa? 1 Syawal. Mengatakan, fa in gumma alaikum, kata Rasulullah, jika terjadi awan mendung terhadap kalian, mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Gumma istatarra bil ghamam, kata Rasulullah, tertutup dengan awan mendung, tidak kelihatan hilal. Mengatakan, fa'akmilu iddata Sya'bana 30 yawman, maka sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Dari segi hukum ini, mayoritas dalam mazhab Syafi'i, penentuan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah itu dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Nah, bahkan walaupun sudah masuk tapi tidak kejingoan karena tertutup awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Menyatakan, dari segi hukum ini, menyatakan. Dan penetapan juga adalah dengan ketok palu pemerintah. Menyatakan. Makanya dikatakan oleh ulama di dalam mazhab Syafi'i, masuknya 1 Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, jika ada 1 di antara 5 perkara ini, maka wajib itu puasa Ramadan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Kalau sempurnanya Sya'ban 30 hari, otomatis besok 1 Ramadan wajib puasa. Karena di dalam bulan Hijriah itu tidak sampai 31, 29 sampai 30. Lalu yang kedua apa? Bi ru'yah hilal fi haji man rahu wa in kana fasidan, dengan cara melihat hilal. Orang yang melihat hilal, maka wajib bagi orang tersebut untuk puasa walaupun dia orang fasik. Wajib bagi dia untuk puasa walaupun dia orang fasik. Di dalam bahasa Arab, bulan itu ada 3 dalam bahasa Arab. Yang pertama hilal, yang kedua qamar, yang ketiga badar. Hilal itu dari tanggal 1 sampai tanggal 3, itu hilal. Qamar itu bulan penuh, dari tanggal 4 sampai tanggal 4 sampai puncaknya, itu dikenal dengan qamar dalam bahasa Arab. Yang ketiga purnama, badar. Jika bertepatan tanggal 15 hari terang purnama, itu dinamakan badar dalam bahasa Arab. Jadi artinya bulan galau, hilal bulan, qamar bulan, badrun juga bulan. Menyatakan. Tapi hilal itu tanggal 1 sampai tanggal 3. Qamar itu keseluruhan, badar itu purnama 15. Menyatakan. Maka di sini disebutkan bi ru'yati hilal, dengan melihat hilal. Bagi orang yang melihat tersebut, maka wajib bagi dia untuk puasa. Langsung diwajibkan bagi dia untuk puasa
Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sumul ru'yati, puasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Artinya ketika dia melihat hilal wajib puasa. Waftiru li'ayati, dan berbukalah lebaran jika kalian lihat hilal Syawal. Fa in ghamma alaikum, jika kalian tidak melihat karena adanya tertutup awan, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, kata Rasulullah. Sempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, bithubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adil syahadah. Ditetapkan tanggal 1 Ramadan bagi mereka yang tidak melihat hilal, ditetapkan adanya kesaksian orang yang adil. Dalam hukum syariat seperti kita yang saat ini, tidak kati di antara kita yang bisa melihat hilal, maka kita wajib puasa ketika ada adil syahadah. Siapa adil syahadah ini? Adil yang disaksi di hadapan hakim, kemudian hakim ngetok palu dengan kesaksian tersebut menentukan tanggal 1, besok adalah tanggal 1 Ramadan. Yaitu kapan itu nak? Kapan? Hah? Kapan? Tanggal 29. Tanggal 29. Malam 30 tengok apakah ini 30 atau ke 1. Jadi makanya di zaman Rasulullah, karena kota Madinah kecil pada saat itu, ya sikap tempat banyak, sikap wong cukup. Kalau kita nih di Indonesia, maka pemerintahan kita meletakkan tempat-tempat, meletakkan orang-orang yang sudah di sidang, sudah ditentukan kesaksian dia, bahwasanya dia ini adalah orang adil. Lalu pemerintah kita meletakkan mereka di tempat-tempat yang bisa melihat hilal di Indonesia ini. Ketika ada salah satu di antara mereka melihat hilal, di sini hujan, mendung tidak jingan, sini kejingan, maka ketok palu pemerintah. Dia datang lapor dengan hakim, disumpah di saksian tersebut, diketok palu, maka besok menentukan 1 Ramadan. Maka mereka yang tidak melihat hilal wajib untuk puasa. Macam kita yang sekarang ini di Indonesia, ada di antara kita yang pernah lihat hilal? Ada pernah? Tak kata yang baca ingatnya. Kecuali mereka yang di daerah pegunungan, itu yang biasanya kati polusi. Kan kita biasa sekarang nih di Palembang nih biasa lagi susah nengok bintang deh lagi saya. Ada apalagi ini hilang. Tapi kalau di daerah-daerah yang kati polusinya seperti di Hadramut deh. Di Hadramut itu kan kati polusi, di Tarim itu, di kota Tarim itu. Kalau kita tidak tuh sambil nengok pojok tuh, bintang itu bukan main, subhanallah. Bahkan kita bisa melihat perpindahan bintang. Bintang itu bisa pindah. Bintang itu bisa pindah. Di dalam setiap tahunnya ada perputaran bintang. Jadi bintang itu pindah nanti. Anak pernah nengok bintang pindah, bintang berjalan, ada nengok yang namanya komet itu, ada yang masuk itu bukan main itu. Di sana tuh biasa gitu nengok angka itu tuh. Kalau di Palembang kita nyebutnya 777 ada. Sehingga kata orang ada. Tapi di sana tuh biasa. Kenapa? Ya kan kati polusi di sana. Jadi setiap malam tuh kita juga berjuta-juta bintang tuh memang terjiwa, memang dekat. Bahkan kalau sudah fajar tuh, pacak kita ingat fajar kadzib. Dengan fajar shadiq itu bisa kita juga. Masuknya fajar kadzib, masuknya fajar shadiq. Nanti katakan saking masya Allah, nanti katakan. Ala kulli hal. Lalu yang keempat, biikhbari adal riwayah mafukun bih sawa'an waqa'a fi qalbi sidq wa amla. Aghir masukun bih wa in waqa'as qalbu sidq, kata ulama. Dikabarkan oleh wong yang adal riwayah. Jadi ada adal riwayah, ada adal syahadah. Orang yang bisa bersaksi. Adal yang bisa bersaksi. Siapa adil yang bisa disaksi ini?
lanang, laki-laki, jelas. Wong yang merdeka. Dia baca menjadi saksi. Kalau betina baca jadi saksi. Dah baca di dalam perbintangan. Makanya dinamakan ada riwayah. Hamba sahaya bisa jadi saksi tak? Tidak bisa. Tapi bisa menjadikan riwayat. Makanya riwayat hadis banyak tak dari betina? Banyak. Makanya dinamakan ada riwayah. Siti Aisyah meriwayatkan hadis. Banyak lagi sahabiah ini katakan. Siti Fatimah yang lain meriwayatkan hadis. Namanya ada riwayah. Tapi tidak baca menjadi adil sahada, tidak baca. Uang yang adil. Adil itu siapa sih dalam hukum syariat? Adil itu syarat untuk menjadi saksi. Siapa adil itu? Dalam hukum fikih, dalam madhab Syafi'i, adil itu man lam yartakib kabira wala yusira saghira wa ghalaba ta'amil ma'asi. Adil itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah. Jarang melakukan dosa kecil dan banyaklah taat dia dari dosa kecilnya. Ada yang gitu di zaman kita sekarang. Wong yang tidak pernah lakukan dosa besar, tidak pernah. Jarang melakukan dosa kecil dan banyaklah taat dia dari dosa kecil itu. Ini katakan. Ada banyak. Sebab contohnya banyak. Yang sepuh-sepuh, orang-orang saleh di lingkungan habaib itu banyak mereka orang. Mereka itu dikenal dengan adil. Dan syarat untuk jadi saksi itu adil. Selama berapa? Selama 1 tahun secara zahir, bukan secara batin, secara zahirnya. Selama 1 tahun baru pacak jadi saksi. Saksi apapun, saksi nikah, saksi untuk melihat hilal. Mengatakan, paham? Sekarang ini untuk menjadi saksi nikah, untuk uang yang menjadi saksi nikah itu menyatakan ada nggak dia? Kalau tidak ada mardud syahadanya, tidak sah saksinya. Kalau tidak sah saksinya, tidak sah nikahnya. Paham hukum pernikahan? Zaman sekarang ini, makanya kata ulama, mayoritas pernikahan yang terjadi di zaman sekarang ini tidak sah menurut pendapat ulama mayoritas, jumhur ulama. Kenapa? Karena kesulitan untuk mencari saksi yang adil itu. Tapi ada pendapat ulama di antaranya cukup pada saat itu taubat. Cukup pada saat itu taubat, tidak harus 1 tahun. Taubat. Ketika dia sudah taubat, adik-adik yang di belakang, jika dia sudah taubat pada saat itu, cukup bisa dijadikan saksi. Nah, taubat ini, syarat taubat itu iqla' minadz-dzunub, lepaskan diri dari dosa. Faham? Makanya pada saat itu khatib di dalam akad nikah kan ada khutbah. Maka khatib itu di akhirnya mengajak, qulu jami'an, ayo bersama-sama mengucapkan bareng-bareng. Bismillah, alhamdulillah, salawat salat. Asyhadu an la tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dzunub. Ngajak untuk bertobat. Astagfirullah, astagfirullah. Itu ngajak taubat. Nah, syarat taubat ini lepas dari dosa tapi. Apa lepas dari dosa? Tidak istilah lanang betina bercampur di situ. Kalau lanang betina bercampur di situ, sada istighfarnya. Tidak. Apalagi di kodong yang dia pakai kembang, ada kan? Pakai kebaya ini di kodong yang dia siapa pengantin dia? Kodong yang dia mahram belum? Boleh tak berketan dia? Taubat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di mana taubatnya? Istighfar boleh terima tak? Syarat dari taubat itu iqla' minadz-dzunub. Jadi kalau kita nyingok betina misalnya, astagfirullahaladzim, apa masih nyingok? Salah istighfar kita tadi. Tidak. Lepaskan diri kita dari maksiat itu. Paling ke mata kita, istighfar, astagfirullahaladzim.
Ini tidak sambil nengok, astagfirullahaladzim. Istighfarnya kita itu dibutuhkan untuk diistighfarkan lagi. Ini katakan Allah. Makanya kata ulama pada saat itu pisahkan kalau akad nikah. Karena kesulitan kita untuk mencari saksi itu. Pisahkan yang lanang-lanang, betino-betino. Ini katakan pisahkan. Harus dipisahkan, harus untuk mencari saksi. Kalau tidak sah nantinya. Siapa menurut pendapat ulama yang mengatakan sah kalau itu nantinya? Nah ini pun kita mengambil pendapat ulama yang lemah, yang dhaif, yang mengatakan cukup istighfar pada saat itu, mengatakan tobat pada saat itu. Ya pada saat tobat itu iqla' minadz-dzunub, lepaskan dari dosa. Ini rata-rata pernikahan maksiat kalau isinya. Betul tak? Hah? Campur lanang betina. Maksiat tak? Maksiat ikhwan. Siapa yang mengatakan tidak maksiat? Hogen tunggal, biduan joget, ustaz duduk depan, yang penceramah. Duduk depan ya ustaz? Hah? Sudah depan, nengok ibu duan joget. Enak? Lagi ustaz, selagu 2 lagu habisnya baru ini. Ujung terakhir. Ngaco hidupnya sudah. Habis akad nikah, salaman. Salaman kan? Lanang tidur. Nganten lanang nganten tidur salaman keliling kan? Dirinya salawat tak? Ya Nabi salam alaika. Oh salaman keliling. Ada. Itu kan? Betul tak? Dirinya salat. Boleh tak salaman dengan yang bukan mahram? Ustaznya pula betina itu salaman, betina itu salaman. Mana? Siapa ngajari salaman itu? Mana? Haram. Apa hukum hadir pernikahan itu? Hadir pernikahan itu wajib. Kalau kita diundang pernikahan, wajib untuk hadir. Satu-satunya walimah yang wajib itu hadiri adalah walimatul arus, walimah pernikahan, walimatul urus, walimah pernikahan, wajib kita hadir. Kecuali jika di tempat itu ada perbuatan maksiat, haram bagi kita untuk hadir. Apa maksudnya? Campur lanang betina, hogen tunggal, apa ini? Haram hadir. Jadi tidak usah ajak bini kamu pergi yang seperti itu. Maksiat. Apalagi yang ada punya, oh ya Allah, besar dan dosa dia. Besar dan dosa. Besar dan dosa. Padahal nikah ibadah, tapi dikotori dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Sayang-sayang ya kawan. Di dalam penentuan saksi, jika ada wong, ada riwayah batino, nengok hilal, kemudian dia ngomong, wis, aku tadi nengok hilal, aku tadi nengok hilal. Nah kita tidak baca nyengokan, dia sudah nengok. Maka kata ulama, kalau dia ini adalah mafhukum bi, seorang perempuan yang bisa dapat dipercaya, mafhukum bi itu perempuan yang bisa dipercaya, tidak pernah kita mendengar dia ini berbohong, maka wajib kita puasa. Tapi kalau betina ini betina fasik, betina ini fasik, galak gibah, masih galak nonton gosip ini, ngomong tapi dia, aku semalam nengok hilal, aku nengok hilal, ini katakan. Kita tidak nyengokan, dia baca nengok hilal misalnya kemarin tadi apa, sejam yang lalu misalnya, ini katakan. Maka bagi yang percaya sama dia wajib puasa, wajib yang percaya sama dia yang tidak percaya sama dia tidak boleh puasa, haram bagi dia puasa. Yang percaya wajib dia puasa. Paham hukum ini? Yang tidak puasa, yang puasa sadak puasanya. Yang tidak puasa sadak, haram enggak? Tidak, sama-sama dibenarkan dalam syariat. Lalu yang kelima, bidan mudkhar Ramadan bil istihad, menyatakan. Dan sangkaan sudah masuk Ramadan dengan istihad bagi mereka yang tidak melihat hilal, tidak ada kabar dari pemerintah. Tidak kasih kabar. Istihad
mencari-cari. Dengan apa? Dengan tanda-tanda adat kebiasaan dengan masuk hilal. Kalau di sana, di Arab sana, kalau masuk satu Ramadan itu, setiap menara-menara masjid itu semuanya lampu hijau, seluruhnya lampu hijau, menentukan berarti besok itu satu Ramadan. Ada sebagian lagi dengan lentera, lampion. Lentera itu yang diterbangkan itu, yang pacak terbang itu. Kalau terbang dengan lampu itu. Ada lagi sebagian daerah itu dengan apa? Tabuan, becak buat bom-boman basoka itu. Di daerah-daerah mana? Kan dengan karbit itu, meriam-meriam seperti itu. Itu menentukan satu. Itu cukup. Kita yang dari jauh desa kita ini tidak kedengaran. Nengok desa, oh sudah masuk Ramadan itu. Kenapa? Karena yang sana sudah menunjukkan tanda-tanda sudah masuk Ramadan. Maka pada saat itu wajib bagi mereka untuk puasa Ramadan. Paham? Ini adalah kata ulama tanda-tanda masuknya satu Ramadan. Nah, adapun dengan hisab, perhitungan, itu di luar mazhab Syafi'i. Menyatakan memang ada pendapat-pendapat ulama yang menentukan penentuan tanggal 1 setiap bulan, baik di dalam bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seluruhnya itu dengan hisab, dengan hitungan. Jadi Ramadan tahun ini dan Ramadan 20 tahun yang lalu itu pasti dihitung dengan perhitungan tersebut. Maka sebagian pendapat tersebut mengatakan menentukan Ramadan itu dengan hisab. Dan semuanya dibenarkan dalam syariat. Menyatakan kalau kita ini mayoritas bermadzhab Syafi'i, maka otomatis kita mengikuti dengan ru'yah. Nah, ada kemungkinan besar ada yang sudah puasa duluan di hari Senin itu dengan melihat dengan hisab. Menyatakan sedangkan ru'yah itu belum masuk karena ada batasannya berapa derajat, tidak paham, mana lupa. Ada beberapa derajat, jika bulan itu sudah naik di dalam derajat tersebut, itu bakal kelihatan hilal itu. Tapi kalau di bawah itu, kalau salah di bawah 2 derajat apa, itu tidak akan kelihatan. Nah ini 0, dikatakan 0, sekian itu sudah menentukan masuknya satu Ramadan dengan hisab. Otomatis kalau 0, dikatakan maka otomatis itu tidak bakal kejiwaan hilal itu. Otomatis dengan apa? Ru'yah tadi. Berarti kemungkinan besar Sya'ban di bulan ini kalau dengan ru'yah itu akan menjadi 30 Sya'ban. Jadi ada kemungkinan hari Selasa. Kalau dengan hisab itu 1 Ramadan itu bertepatan dengan hari Senin. Jadi ada kemungkinan besar berbeda. Sama-sama saudara kita, mungkin dari Muhammadiyah dan yang lainnya. Karena mereka itu menentukan 1 Ramadan dengan hisab. Kemungkinan, wallahu alam, tapi jingok mereka kaget. Wallahu alam. Sekarang ini juga banyak aplikasi-aplikasi di HP. Itu bisa kita jiwak dengan ru'yah, penentuan perputaran bulan gitu. Ada banyak aplikasi-aplikasi dan Anda tidak paham, ada chef Anda yang paham, yang mengerti tentang masalah itu. Itu penentuan 1 Ramadan. Jadi kaget kita persiapkan diri kita untuk masuknya Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam penamaan Ramadan sendiri, ulama itu berbeda pendapat. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Bulan keberapa Ramadan itu? Dalam bulan Islam, bulan ke-9 di bulan Hijriyah. Kenapa dinamakan Ramadan? Asalnya bangsa Arab meletakkan nama Ramadan
itu sesuai dengan keadaan, yang artinya rondo, asyiddatul har, sangat panas, makanya dinamakan Ramadan, rondo dari kalimatnya. Ada lagi mengatakan yarmidud dzunub, yarmidud dzunub, membakar dosa. Mengatakan kenapa? Karena ketika masuk Ramadan Allah lebur dosa-dosa kita. Keistimewaan bulan Ramadan. Makanya dalam riwayat banyak Rasulullah mengatakan, apa kata salah satunya dalam riwayat tersebut, makna hadis itu, man fariha biduhr Ramadan harum jasad al niran. Wong yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya daripada api nerakanya Allah. Berbahagia ini memang dalam hatinya timbul kesenangan, kebahagiaan. Tidak akan ada kebahagiaan itu kecuali orang-orang yang mukmin, yang taat, tunduk patuh kepada Allah. Karena kebanyakan kita ini ketika masuk Ramadan itu, Ramadan puasa susah, belum kayak malamnya terawih, belum nak ngajinya, belum nak ininya, ada kebeban dalam diri kita. Padahal keistimewaan itu luar biasa. Kenapa kita ada beban seperti itu? Apa sebabnya? Karena Ghazwatul Qulub, hati kita sudah mati, keras hati. Menyatakan. Apa sebab keras hati? Istighal di dunia, karena sibuknya kita dengan cinta dunia. Makanya kita nih dengan kejaran dari pagi sampai sore, belum gajinya tibuan. Dari pagi sampai sore, tidak tinggal gaji pun kita tetap semangat begawi. Kenapa? Karena harapkan gajian akhir bulan. Kalau tidak digaji, begawi tidak kita? Tidak. Bahkan ada ikhwan kita nih bangun jam 2 malam untuk ke pasar nyari duit, untuk pedagang. Anak ngomong dia kemarin ada ikhwan, ya nah ente itu kalau bangun, jadi jam berapa bangun ke pasar? Jam 2 Ustaz. Jadi tiap malam hujan Ustaz. Tidak pernah libur, tidak Ustaz. Minggu tetap ya salam ngomong ente itu kalau bangun jam 2 sekalian ada sholat iya Ustaz sholat ini tidak Ustaz. Oh Masya Allah, semangat ente jana, semangat nyari dunia. Coba semangat itu ada juga ketika kita nuntut akhirat. Bangun jam 2 malam, semangat tak pernah tinggal ke masjid. Ada subuh ke masjid, walaupun hujan jak mana lah ke masjid. Ada enggak? Enggak. Ngapa? Akhirat tidak tampak. Padahal keistimewaannya abadi itu. Menyatakan, Masya Allah. Itulah yang akhirnya menjadikan hati kita nih Ghazwatul Qulub, keras. Sehingga kita belum menemukan kelezatan beriman itu belum. Kelezatan beribadah itu belum kita temukan. Menyatakan, Masya Allah, mudah-mudahan kita rasakan kelezatan ibadah itu di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan keistimewaan bulan Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu anna sanatul Ramadan. Hampir Rasulullah itu mengatakan, kalau seandainya umatku ini tahu ada apa di bulan Ramadan, sehingga ini mereka akan berharap sepanjang tahun itu Ramadan galau. Kenapa kata ulama? Li'anal hasanat al-istima'u fi. Karena di dalam bulan Ramadan hasanat, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu terkumpul di bulan Ramadan. Kemudian apa? Wada'atul mustajabah. Doa-doa kita dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amal maqbulah, amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubul maghfirah, dosa-dosa kita dia ampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu. Bukan main masuk Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mustajab, wa amal mudha'afah, amal kita berlipat-lipat ganda pahalanya. Amalan sunnah Allah berikan ganjaran wajib. Amal wajib diberikan ganjaran 700 lipatan ganda pahala wajib. Makanya mereka orang solihin itu kalau masuk Ramadan, amalan sunnah itu mereka daftarkan dalam menjadi wajib. Baca duduk di masjid ini. Kita duduk dalam masjid ini, dapat pahala tak? Hah? Dapat pahala tak? Kalau kita duduk di masjid? Hah?
Dapat tak? Idah. Idah dapat pahala kalau kita duduk masjid ini. Kalau duduk baik, kalau idah niat etikaf, makanya butuh niat. Niat tak? Niat kan? Apa niatnya? Nawaitu kan? Nawaitu etikaf, niatku etikaf. Itu niat sunnah. Kalau kita balikkan jadi ke nazar, macam mana? Nazartu etikaf fi hadha masjid madumtu lillahi ta'ala. Niat aku nazarkan etikaf selama aku berada dalam masjid ini lillahi ta'ala. Habis apa niat? Nawaitu etikaf banggaran fardhu lillahi ta'ala. Niatku etikaf yang telah aku nazarkan fardhu lillahi ta'ala. Jadi pahalanya apa? Pahalanya wajib. Yang sunnah tadi dinadarkan menjadi wajib. Sehingga mereka orang saleh itu apa? Salat tarawih. Tarawih. Kalau masuk tarawih, salatnya niatnya apa? Usolli sunatan tarawih. Dapat pahala apa? Kalau melakukan salat sunat tarawih di bulan Ramadan, dapat pahala wajib. Kalau dinadarkan, aku nadarkan salat tarawih 20 rakaat lillahi ta'ala. Jadi salat tarawihnya apa hukumnya? Wajib. Niatnya apa? Usolli fardhu tarawih rakaatun lillahi ta'ala. Pahalanya 700 lipatan ganda pahala salat wajib. Itu mereka orang saleh. Menyatakan kepintaran mereka orang-orang yang memahami agama Allah, mencari yang terbaik di antara yang baik. Jadi amalan sunnah itu mereka nadarkan supaya apa? Lipat ganda tadi amal mudha'afa. Amalan-amalan itu Allah lipatkan ganda. Yang pahala sunnah jadi wajib, pahala wajib Allah lipat gandakan sampai 700 lipatan ganda pahala wajib tersebut. Mereka berlomba-lomba dalam hal itu. Macam kita kalau qadha banyak, qadha tarawih, qadha subuh banyak kan? Mobil panas ni baru sekarang ni lah nak solat dulu banyak, tinggalkan qadha subuh. Jangan qadha lah. Dengan cara solat tarawih tadi terganti ke baik. Usalli fardhu subhi, Allahu akbar. Usalli fardhu subhi makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar, makmuman. Walaupun imam tarawih kita qadha subuh menyatakan. Jadilah dapat 20 rakaat kan? Menyatakan semalam. Di sini tarawih 8 atau 20? Alhamdulillah 20 rakaat. Besok lagi qadha. Wong masuk solat qobliyah kita qadha subuh. Wong masuk melakukan solat sunnah fajar kita qadha subuh. Oh qadha be. Wong tahu dah? Dah tahu. Oh kata wong masyaallah kan. Boleh lah. Tak tahu padahal qadha sholat itu lebih ahsan. Mana yang lebih ahsan? Salat tarawih atau qadha subuh? Iyalah pula tarawih sunnah dapat pahala wajib, qadha subuh wajib. Allah lipat gandakan 700 lipatan ganda pahala tersebut. Kalau tak kati qadha, nadarkan deh tarawihnya. Buat apa amal ibadah kita? Berlipat-lipat ganda. Bulan Ramadan mengatakan, masya wal jannatu mustaqillahum kata Rasulullah. Surga rindu kepada orang yang puasa bulan Ramadan. Surga rindu begitu ya Allah. Sehingga memang istimewa bulan Ramadan. Makanya persiapkan diri kita di bulan Ramadan ini, hadapi dengan nikmati, senang, bahagia, nikmati baik. Nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah yang nanti lah. Kalau sekarang ini lagi sekarang kalau makanya dalam hidup ini kalau beramal jangan menuntut hasil, jangan menuntut balasan, jangan. Kenapa? Karena ini dunia, darul amal, tempat berbuat, lesa darul jaza, bukan tempat balasan. Kapan balasan itu? Akhirat. Kalau sudah mati. Kalau mati, darul jaza, lesa darul amal, tempat balasan, bukan lagi tempat beramal. Jadi beramallah sekarang, jangan berharap balasan karena bukan tempatnya untuk dibalas. Tapi balasan itu kapan? Kaget kalau sudah mati. Nah ya Allah, wong soleh itu, wong soleh yang ahli ibadah itu nyesel kalau sudah mati. Sudah mati nih nyesel. Ngapu tidak berbuat lebih banyak kesolehan? Ngapu tidak berbuat lebih banyak ibadah? Apalagi cak bucu kita nih, ada
Yang tiap hari maksiat betul, tiap hari maksiat kita nih, tidak lepas dengan maksiat itu. Istighfar jaya, mati pengen masuk surga, mati pengen masuk surga dah, masuk surga kan, mati masuk surga tanpa hisab ya Rob. Ya, mudah-mudahan anugerah Allah, berkat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingin tanyakan ikhwan? Kalau kita tutup, ada? Nanti, wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, memberikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita untuk kita tunduk takut patuh kepada Allah, dijauhkan dari segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita dari musliman, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau yang pernah kita zalimi atau zalim kita dari kaum musliman, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah fi khair wal afiyah. Allahumma rzuqna fahmi nabiyina habibina salim syaratul hamal kadal muqarrabin. Allahumma aghnina bi ilmi zina bi hilmi akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan, kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan tidak baik, perilaku yang tidak baik, ana minta maaf ya. Kalau gak nyinggung-nyinggung, ana minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Dan juga jangan lupa minta doanya masuk Ramadan ya. Salah satunya yang tidak dapat ampun dan rahmatnya Allah di bulan Ramadan itu wong yang memutuskan silaturahmi. Wong yang bertengkar. Kalau ada anak salah, minta maaf, minta ridho, ikhlasnya. Nah ini yang bisa disampaikan. Hadza ma'akum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.